Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sobat LEC yang beriman. Yahudi adalah sekelompok orang yang merupakan dari luar Islam, dan mereka mayoritas menyebar ke semua negara yang ada di belahan bumi. Bukan hanya dari golongan luar Islam, mereka pun sangat membenci Islam, dan merekalah golongan yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Hal itu sudah dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quran yang mulia. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Al-Maidah ayat 82. Allah mendahulukan orang-orang Yahudi daripada orang-orang musyrikin yang permusuhannya paling keras terhadap orang-orang Muslim. Di samping itu, orang-orang Yahudi sangat ingin menghancurkan orang-orang Islam dengan sehancur-hancurnya. Di berbagai negara di belahan bumi yang terdapat orang-orang Yahudi, ada satu tempat yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatasnamakan dengan nama Israel Raya. Israel dari dulu hingga sekarang selalu membuat kegaduhan dengan melancarkan serangan terhadap Palestina. Seakan-akan mereka ingin menghancurkan umat Islam dan menguasai bumi Palestina. Dari kejadian itu, timbullah pertanyaan, apa yang melatar belakangi Israel tidak henti-hentinya menyerang Palestina? Dan mengapa kaum Yahudi sangat membenci Islam? Mau tahu jawabannya? Tonton videonya hingga akhir. Dan sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak orang yang mengetahui channel dakwah kami. Israel adalah suatu tempat di belahan bumi yang ada di Timur Tengah. Di sana dihuni oleh mayoritas dari kalangan orang-orang Yahudi dan sangat sedikit orang-orang Muslim yang tinggal di sana. Namun, keberadaan umat Muslim yang sangat diasingkan dan ditempatkan di suatu tempat yang sangat terpencil. Lantas, mengapa Israel selalu melakukan penyerangan terhadap warga Palestina yang mayoritas dihuni oleh orang Muslim? Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa bumi Palestina adalah bumi yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Dengan menguasai Palestina, mereka sudah mendapatkan kembali bumi pemberian Tuhan itu. Serta mereka besar-besaran melakukan penghijauan di bumi itu dengan menanami pohon gorkot yang merupakan pohon orang-orang Yahudi. Apakah pohon gorkot itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, dan kaum muslimin akan memerangi mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, "Wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkot. Sesungguhnya pohon ini adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Masya Allah. Pesan beliau sudah terbukti di zaman ini. Orang-orang Yahudi sudah melakukan penghijauan besar-besaran dengan menanami bumi itu dengan berjuta-juta pohon gorkot yang merupakan pohon mereka. Karena menurut mereka, dengan melakukan penghijauan secara besar-besaran di bumi itu, Mesias sebagai pemimpin mereka akan turun ketika melihat bumi itu sudah berwarna hijau. Maka dari itu, mereka orang-orang Yahudi menanami bumi Israel dan Palestina dengan pohon gorkot. Sebenarnya siapa Mesias itu? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesias yang dinanti-nanti oleh umat Yahudi adalah Dajjal laknatullah alaih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Mereka memakai tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Mesias yang mereka nanti-nanti adalah Dajjal laknatullah. Mereka berkeyakinan bahwa Mesias akan menguasai bumi. Maka dari itu, umat Yahudi berusaha dengan sekuat mungkin supaya Mesias turun untuk memimpin mereka berperang melawan umat Islam. Orang-orang Yahudi sangat membenci umat Islam, dan mereka pun ingin kita sebagai umat Islam mengikuti mereka. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Quran yang mulia, dan tidak akan rela kepadamu Muhammad orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum engkau mengikuti agama mereka. Al-Baqarah ayat 120. Umat Yahudi sudah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita umatnya yang hanya orang biasa. Sampai kapanpun mereka tak akan pernah berhenti memusuhi umat Islam, kecuali sudah tiba masanya Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam serta Imam Mahdi dengan mereka yang dipimpin oleh Mesias, yaitu Dajjal laknatullah alaih, di medan peperangan, sehingga mereka dibinasakan dan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Palestina diberi kemenangan dan ketabahan, dan Allah hancurkan Israel dan musuh-musuh umat Islam, sehingga Islam diberi kejayaan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kritik dan saran, kami harapkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.